kita akan mengundang beliau untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Fayatafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Alhamdulillah. silakan Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak atas kesediaan waktu antum untuk bisa kembali duduk bersama kita untuk bisa mengambil faedah dari buku yang telah antum siapkan, dan kita akan membahas pertemuan ketiga kali ini dengan tema menuju husnul khotimah, membahas sebab-sebab terhindar dari siksa kubur. Kepada antum, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dalam cuaca yang dingin ya. Baru saja kita lihat hujan di mana-mana, tapi tetap saja kita berusaha mendatangi masjid ini dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan ampunan, agar kita mendapat rahmat, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa memahami apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, dan agar kita bisa memahami apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya agar kita semakin baik, hidup kita singkat, dan kita semua pasti akan mengalami kematian. Maka kita berusaha berjuang, kita bersungguh-sungguh, kita berkorban, dan segala daya dan upaya kita kerahkan, menyiapkan bekal sebanyak mungkin agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Karena orang yang mendapatkan husnul khatimah, maka merekalah orang yang paling berbahagia. Nikmat Allah terbesar di muka bumi setelah seseorang mendapatkan iman dan Islam dan mendapatkan hidayah adalah dia mendapatkan husnul khatimah. Dan dengan husnul khatimah ini seseorang akan mendapatkan nikmat berikutnya pada kehidupan alam yang lain, yaitu di alam kubur, alam yang pasti kita akan datangi. Setiap muslim dan muslimah, bahkan yang orang kafir sekalipun, mereka semua, siapapun dia, maka mereka akan berpindah ke alam yang lain, yaitu alam kubur, untuk mendapatkan suatu peristiwa atau kejadian yang akan mereka hadapi. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada mereka, lalu ketika mereka menyiapkan iman dan amal saleh selama di dunia, maka mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita dan kepada siapapun manusia. Dengan demikian, kalau bisa menjawab pertanyaan, maka mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Tetapi ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, maka mereka akan mendapatkan siksa kubur. Nauzubillah min dzalik ya. Dan pada malam hari ini kita memasuki sesi yang ketiga, pertemuan yang ketiga, yaitu kita membahas tentang sebab seseorang itu terhindar dari siksa kubur. Sebab seseorang bisa terhindar dari siksa kubur. Yang kita berlindung kepada Allah. Dan kita sudah bahas ada 30 sebab selama 2 pertemuan. Dan masih ada 20 lagi. Dan hari ini kita mudah-mudahan bisa selesaikan ya, dalam waktu yang sangat singkat. Tinggal 20 lagi sebab seseorang bisa terhindar dari siksa kubur. Barangkali ada di antara ikhwan dan akhwat yang baru bergabung malam ini, mungkin bisa dilihat pada bukunya supaya tidak merasa tertinggal ya, insya Allah. Dan kita mulai saja langsung di halaman
72. Di halaman 72. Seseorang bisa terhindar dari siksa kubur. Lantaran dia seorang muslim tentunya, yang bertakwa, orang yang saleh dan salehah. Tetapi bagi orang kafir, maka akan mereka mendapatkan siksa kubur. Secara umum, siapapun orang kafir akan mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Tapi di halaman 72 disebutkan lebih rinci lagi, bukan sembarang orang kafir. Tetapi bertambahnya azab kubur bagi orang kafir lantaran tangisan keluarga yang ditinggalkannya. Dengan matinya seseorang itu dalam kondisi kufur, kafir kepada Allah, mereka akan pasti mendapat siksa kubur. Tapi kan lantaran sekali lagi keluarganya menangisinya, apalagi dengan ratapan-ratapan, ya, dengan teriakan histeris menjerit beraung-raung, ya, atas meninggalnya saudaranya yang juga kafir, maka orang kafir yang berada di alam kubur tersebut akan semakin bertambah-tambah siksa yang dia dapatkan. Tidak adanya tangisan dari keluarganya, jelas orang kafir akan mendapatkan siksa kubur. Tapi dengan adanya tangisan dari keluarganya, tangisan yang disertai dengan ratapan apalagi, ya, maka di sini Rasul menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Allah akan menambah azab kepada orang kafir dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Allah akan menambah. Nah ini ya berbahaya sekali. Allah akan menambah azab kepada orang kafir yang awalnya memang sudah ada, ditambah lagi azab di dalam kuburnya dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Pernah terjadi seorang wanita Yahudi meninggal dunia. Lalu Nabi SAW mendengar mereka menangisinya. Orang Yahudi meninggal dunia, seorang wanita, ya. Lalu mereka menangisi wanita tersebut. Maka beliau pun SAW bersabda, sesungguhnya ia sedang diazab di dalam kuburnya. Dengan sebab apa? Lantaran tangisan dari anggota keluarganya. Meskipun bukan meratap, apalagi dengan meratap. Maka ini harus kita hindari. Alhamdulillah kita muslim semua. Tapi kita cantumkan di sini bahwa ternyata sebab-sebab seseorang mendapatkan tambahan siksa kubur. Na'udzubillah, akibat perbuatan orang lain kepadanya. Sudah dia kafir, tambah lagi keluarganya menangisinya. Ya, menangisinya dengan meratapinya, menjerit-jerit, berteriak-teriak, meraung-raung. Itu ada kan kita saksikan di masyarakat. Ya, mereka histeris ya dengan kematian saudaranya yang mereka lihat bahwa mereka juga sama-sama kafir dan Rasul mengatakan akan ditambahkan siksa kubur kepada si mayit tersebut. Ya, ini gampang dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Sebab terhindar dari siksa kubur adalah adanya ilmu yang bermanfaat. Yaitu seseorang yang semasa hidupnya pernah mengajarkan ilmu yang benar, yang sahih, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan itu akan mengalir terus, meskipun dia sudah meninggal dunia si mayit ini, maka pahalanya terus mengalir karena waktu dia hidup di dunia pernah mengajarkan kebaikan, pernah mengajarkan kebenaran, pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, baik ilmu yang berkaitan dengan ilmu dunia, apalagi ilmu agama. Ya, maka selama ilmu itu masih termanfaatkan oleh orang yang pernah dia ajarkan, baik dengan lisannya, baik dengan tulisannya atau yang lainnya, maka pahalanya terus mengalir kepada mayit yang ada di alam kubur. Karena pahala yang terus mengalir, akhirnya dia pun terhindar dari siksa kubur. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Jika seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ya, seseorang itu meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 perkara yang masih bermanfaat bagi mereka. Mereka sudah mati, tapi masih ada manfaat yang masih mereka bisa dapatkan. Yaitu pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang tentunya dulu waktu di dunia dia pernah mengajarkan sesuatu, maka pahalanya terus mengalir. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, anak yang saleh yang selalu mendoakan bagi orang tuanya ya. Masya Allah ini. Nah ini makanya kita persiapkan dari sekarang. Kita pikirkan dari sekarang, hidup kita singkat, mati itu pasti,
Maka kita persiapkan apa nih kira-kira yang bisa kita jadikan modal terbesar kita. Artinya ketika sudah meninggal dunia, tapi pahala terus mengalir. Ah, ini yang kita perjuangkan saat ini. Kita merenung, apa ya kira-kira ya? Ya, kalau kita mengandalkan amal kita yang saat ini kita lakukan, barangkali sangat sedikit. Dosa kita sangat banyak. Waktu kita sangat singkat. Tapi mungkin dengan kondisi kematian kita, dengan adanya amal yang terus mengalir, maka ini peluang yang besar untuk bisa diampuni dosa-dosa. Peluang yang besar untuk orang itu akan mendapatkan nikmat kubur. Maka coba dipikirkan dari sekarang. Amal apa nih kira-kira yang bisa bertahan lama? Kita sudah meninggal dunia tapi pahala terus bisa kita dapatkan. Ya, ini salah satunya ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah jariah ini ya dengan harta ya. Dengan harta yang kita bisa alokasikan mungkin membangun masjid, mewakafkan tanah atau memberikan bantuan apa saja yang bisa kita berikan. Nah, uang itu atau bangunan itu atau sesuatu bisa bertahan lama meskipun kita sudah meninggal dunia, tapi tetap apa yang pernah kita berikan itu masih termanfaatkan oleh orang banyak, termanfaatkan untuk umat, termanfaatkan untuk berbagai hal kebaikan, maka pahala pun akan terus mengalir. Yang tadi masalah ilmu, yang sekarang sedekah jariah. Bahkan Nabi pun menegaskan lebih jelas lagi di halaman 74 ya. Inna sadaqah la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. Sedekah yang kita keluarkan, harta yang halal, niat yang ikhlas, dan kita berikan kepada orang yang memang layak untuk mendapatkan sedekah. 3 syarat untuk sedekah itu diterima oleh Allah. Niatnya ikhlas, hartanya halal, dan sedekah itu diberikan kepada orang yang memang layak untuk mendapatkan bantuan kita. Tidak boleh kita memberikan bantuan sedekah kepada ahli maksiat. Ya tentunya kepada orang yang memang kita bantu untuk meringankan beban mereka, untuk kebaikan-kebaikan mereka. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. Masya Allah. Nah, ini suatu informasi yang sangat menggembirakan kita. Maka kita pun berlomba-lomba untuk bersedekah semampu kita. Allah tidak melihat kecil dan besarnya uang sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Apakah untuk masjid, fakir miskin, anak yatim dan lain-lain. Apalagi infak sedekah yang kita berikan kepada orang tua. Allahu Akbar. Dan ini yang terbaik adalah tentunya yang berkaitan dengan jariah. Yaitu terus bisa mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Maka coba pikirkan dari sekarang, kemana kita alokasikan, kemana kita tempatkan, kemana kita berikan sedekah tersebut. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, sedekah itu akan memadamkan panasnya kubur. Kalau andaikan dia mendapatkan siksa kubur dengan sebab sedekah, atau apalagi sedekah jariah yang terus menerus, maka dia pun akan terhindar. Bisa jadi dari awalnya dia terhindar, atau mungkin sudah berjalan siksaan lalu berhenti. Akibat apa? Karena adanya pahala yang terus terkirimkan, terus mengalir, terus dia dapatkan, akhirnya berhenti siksa kubur yang dia dapatkan. Ya, mari kita berlomba-lomba ya. Bahkan disebutkan juga di sini bahwa sedekah benar-benar akan memadamkan kemurkaan Allah dan dapat mencegah kematian su'ul khotimah. Kita ingin mendapatkan husnul khotimah, mati yang baik. Mati yang baik, husnul khotimah itu mati yang Allah ridhoi, yang Allah rahmati, yang Allah ampuni. Allahu Akbar, itu cita-cita kita selama di dunia ini. Ujungnya, kita jangan sombong dulu saat ini. Wah, saat ini saya soleh. Saat ini saya bertakwa, saat ini saya semangat, saat ini, besok, minggu depan. Yang penting bagaimana akhir hidup kita, itu yang menentukan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kita ini tergantung di akhirnya. Akhirnya, apakah kita bisa istiqomah sebagaimana sekarang? Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Nauzubillah. Ada orang yang paginya berhijrah, bertahan cuma sebulan. Habis itu maksiat lagi. Sudah berhijrah, udah ngaji di Rabbanian. Ya, tapi insya Allah di sini sih nggak ada lah ya. Kayaknya di sini soleh semua nih. Kayaknya.
soleh semua ya, insya Allah. Antum di sini yang Anda lihat, satu pun tidak ada yang solehah. Di belakang Ustadz. Ya, insya Allah ya, nggak ada soleh kan? Soleh semua ya, Masya Allah. Jadi ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang terhindar dari siksa kubur dan ternyata kata Nabi akan mencegah orang tersebut mendapatkan su'ul khatimah. Dengan berita gembira ini, ayo kita berlomba-lomba. Mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk mensedekahkan harta kita. Menginfakkan harta kita, sekali lagi jangan salah bahwa infak sedekah tadi bisa membuat orang itu terhindar dari siksa kubur, dia akan terhindar dari kematian yang buruk su'ul khatimah, bahkan dia bisa terhindar dari siksa neraka. Ya, apalagi sedekah itu terus mengalir pahalanya bagi orang yang sudah berada di alam kubur dengan sebab 3 syarat. Apa tadi? Pertama, niatnya bersedekah itu ikhlas, jangan riya, jangan sum'ah. Ya, suka menceritakan ke orang lain. Tadi kemarin Anda bersedekah Ustaz nggak banyak, berapa? 1 M aja. Masya Allah. Ya, menceritakan ke orang lain maksudnya untuk apa? Nggak manfaat. Ya, kita beribadah karena Allah bukan karena manusia. Ikhlaskan niat kita ketika bersedekah supaya terhindar dari siksa kubur dan terhindar dari siksa neraka dan supaya terhindar dari su'ul khatimah. Masya Allah, lengkap semuanya, dalilnya ada. Luar biasa itu manfaat. Ya, niatkan itu dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, apa? Rezekinya itu harta dari harta yang halal. Dan yang ketiga, diberikan kepada orang yang layak untuk mendapatkannya. Ya, dan ini banyak sekali contoh-contohnya di halaman 75. Apa saja contoh sedekah jariah? Apakah kita membagikan mushaf Al-Quran, atau apakah kita membangun masjid, dan lain-lain ya. Ya, itu bisa kita baca sendiri. Kemudian selanjutnya adalah sebab seseorang itu terhindar dari siksa kubur adanya doa dari anak yang saleh yang bermanfaat bagi orang tuanya setelah mereka wafat. Orang tua wafat, maka anak mendoakan orang tua. Dengan sebab doa dari anak, apalagi anak yang saleh, maka bermanfaat untuk orang tuanya. Bisa kita lihat di halaman 76 bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuh. Seseorang yang telah meninggal dunia akan diangkat derajatnya. Seseorang yang sudah meninggal dunia, mati dia, berada di alam kubur, akan diangkat derajatnya di alam kuburnya. Yang awalnya di bawah derajatnya, mungkin dia terhina, mungkin dia mendapatkan siksa segala macam, tiba-tiba dia keluar dari situ, diangkat derajatnya, pindah menjadi nikmat kubur. Maka ia pun bertanya, wahai Rabb, ya, apakah ini? Dengan sebab apa aku bisa mendapatkan ya keutamaan seperti ini? Maka dikatakan kepadanya, bistighfar, ya, waladuka istighfarak, yaitu anakmu telah memohonkan ampunan untukmu. Anakmu telah memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Anak itu berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya, Allahumma ghfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Minimal seperti itu, atau mungkin doa-doa yang lain. Dengan sebab anak itu selalu mendoakan orang tua. Tentunya doa kita kepada mereka bukan hanya ketika mereka masih hidup, tapi ketika juga mereka sudah meninggal dunia. Dan ternyata dampaknya bukan sembarangan, tapi dampaknya luar biasa. Yang mana Rasul mengatakan bahwa orang tua tersebut mendapatkan doa dari anaknya. Dan mereka sangat-sangat merindukan doa dari anaknya tersebut. Karena itulah yang bisa menjadi salah satu sebab mereka terhindar dari siksa kubur. Semakin banyak kita doakan mereka, maka mereka pun akan semakin terhindar. Dan dengan sebab doa kita terangkat derajatnya. Yang awalnya mereka terhina barangkali, na'udzubillah, akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi dengan izin Allah bisa berpindah. Bukan karena perbuatan mereka, tapi perbuatan anak mereka yang saleh. Dan bisa jadi solehnya anak itu akibat karena pendidikan yang mereka berikan. Mereka membimbing anaknya, mendidik anaknya, memberikan arahan, ya, memberikan pengajaran, menunjukkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Orang tua itu berpuluh-puluh tahun memberikan pendidikan dan hasilnya mereka rasakan. Menjadilah anak itu anak yang saleh dan mendoakan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar di zaman tabi'in, rahimahullah, mengatakan paling tidak minimal, kata beliau, 5 kali sehari.
seorang anak itu mendoakan orang tuanya. Kata beliau, ulama besar di zaman tabi'in bernama Sufyan Ats-Tsauri ya, rahimahullah. Paling tidak kata beliau 5 kali sehari seorang anak itu dianggap berbakti kepada orang tuanya jika dia mendoakannya 5 kali dalam sehari. Yaitu ya berkaitan dengan sholat ya subuh, ya zuhur, ya asar, maghrib dan isya. Kalau kita lebih dari itu, Masya Allah. Paling tidak kata beliau 5 kali, itu wujud berbaktinya anak kepada orang tua. Nah, mari kita doakan orang tua kita, barangkali di antara kita ada yang sudah meninggal dunia ya, mungkin bapak atau ibu, maka perbanyak doa untuk mereka agar Allah ampuni dosa-dosanya. Ketika mereka sudah diampuni dosa-dosanya, maka akan berpindah. Dan kalaupun memang mereka seandainya sudah berada di nikmat kubur, maka nikmat pun semakin banyak yang mereka dapatkan, maka derajat terus naik, dan itu adalah kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa. Yang ditunggu-tunggu setiap saat oleh orang tua yang sudah meninggal dunia adalah doa dari anak yang saleh. Ya, maka jangan sampai kita melupakan perkara ini. Yang kedua apa? Selain doa, yaitu amal saleh anak untuk orang tua. Ya, ini sebab berikutnya. Sebab berikutnya seseorang terhindar dari siksa kubur adalah adanya amal soleh anak untuk orang tua. Amal soleh sang anak. Jadi bukan sekedar doa, tadi ada amal soleh yang lain yang juga bermanfaat untuk orang tuanya. Ya bisa jadi amal soleh ini macam-macam bentuknya, mungkin dengan anak ini bersedekah dengan niat untuk orang tuanya. Maka bermanfaat. Karena ada hadis di sini disebutkan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati mendadak. Sesungguhnya ibuku matinya mendadak dan beliau tidak berwasiat. Aku mengira seandainya dia masih sempat berbicara, niscaya dia akan bersedekah." Ya, ibunya meninggal dunia dan belum sempat untuk berwasiat. Andai kata dia sempat berbicara, niscaya dia akan bersedekah. Maka apakah ia mendapatkan pahala bila aku bersedekah atas namanya? Maka beliau, Nabi mengatakan, iya. Orang tua tersebut yang berada di alam kubur mendapatkan pahalanya dengan sebab anak itu bersedekah atas nama orang tuanya. Masya Allah. Doa tadi bermanfaat, sedekah juga bermanfaat ya. Masya Allah, bahkan disebutkan di sini bahwa dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Maka sedekah apakah yang paling utama untuknya? Maka beliau menjawab, sedekah air. Lalu Sa'ad pun menggali sumur dan dia berkata, sumur ini pahalanya untuk ibu Sa'ad. Ya, pahalanya untuk ibu Sa'ad. Artinya macam-macam ya, bentuknya enggak mesti seperti ini. Antum jangan semua menggali air semuanya kan. Menggali sumur terus gitu loh. Semuanya buat sumur. Ya, jangan begitu. Ini kan contoh saja. Intinya apa? Pahala yang bisa kita berikan ya kepada orang tua kita dengan sebab amal soleh yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, sebab berikutnya seseorang terhindar dari siksa kubur adalah seseorang beriman kepada Nabi SAW, beriman kepada Nabi dan mengamalkan sunnahnya dan sunnah para sahabatnya dengan mengikuti manhaj salaf. Ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Karena disebutkan di sini di halaman 80. Di halaman 80 disebutkan bahwa seseorang yang berada di alam kuburnya ditanya oleh malaikat tentang Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan bahwa kami mengikutinya. Kami beriman kepadanya, kami memenuhi ajakannya, dan kami pun mengikutinya. Mengikuti ittiba, berarti mengikuti cara beragama, mengikuti akidahnya, mengikuti ibadahnya, mengikuti cara beragamanya, mengikuti akhlaknya dan semuanya kita berusaha maksimal. Ternyata dengan sebab itu maka dia mendapatkan nikmat kubur. Ini ada pertanyaan yang pasti terjadi, wallahi kita percaya. Karena ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seseorang ketika menjawab, siapa dia? Dia adalah Muhammad SAW, utusan Allah. Ia datang kepada kami dengan membawa keterangan dan petunjuk. Lalu kami memenuhi ajakannya, beriman kepadanya, dan kami pun mengikutinya.
Dan ternyata dengan sebab itu, akhirnya dia terhindar dari siksa kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Maka selama hidup di dunia, perhatikan, hendaknya kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyelisihi beliau, jangan berpaling darinya, jangan membantah, jangan mengingkari perkataannya. Lihat di halaman 81, bagaimana akibatnya dampak orang yang menyelisihi Rasul. Kata Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahu fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ya, maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah takut, ya. Hendaknya mereka memiliki rasa takut bahwa mereka akan mendapatkan cobaan dan ditimpa azab yang pedih. Orang yang menyelisihi Rasulullah tidak mau mengikuti beliau dalam cara beragama, tapi mereka buat agama ini dengan cara main-main, dan mereka buat sendiri dengan hawa nafsu mereka, dengan kesepakatan mereka. Tidak boleh. Islam adalah agama wahyu. Islam agama yang berasal dari Allah, bukan buatan manusia. Maka kita mengikuti Rasul karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti beliau. Karena beliau telah direkomendasikan sebagai manusia yang layak untuk diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu contoh tauladan terbaik. Dengan kalimat mengikutinya, berarti betul-betul mengikutinya, zahir dan batin, sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya, jangan menyelisihinya. Karena dengan menyelisihi, kata Allah di sini, dia akan mendapatkan cobaan, dia akan mendapatkan fitnah, dia akan mendapatkan azab yang pedih, dia akan mendapatkan musibah di dunia maupun di akhirat. Di akhirat, kehidupan akhirat yang pertama kali di mana? Di alam kubur. Nauzubillah. Kemudian sebab berikutnya adalah seseorang terhindar dari siksa kubur karena tidak menghina, melecehkan, merendahkan, dan memperolok-olok Nabi SAW dan apapun yang beliau syariatkan. Terkadang ya kita lihat, jangankan orang kafir, kaum muslimin pun kadang-kadang suka memperolok-olok orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan syariat Islam ini secara kafah. Dia ingin berislam dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh. Semua apa kata Allah dan Rasul disikapi dengan sami'na wa ata'na. Dia ambil semua, dia pahami semua, dia amalkan semua. Tapi kadang-kadang kaum muslimin sendiri mencibirkan orang seperti itu. Ada ya? Dianggap asing gitu loh. Dianggap asing. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan. Maka beruntunglah orang yang dianggap asing. Kata Nabi, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam pada mulanya timbulnya asing di tengah-tengah orang kafir yang ada di kota Mekah. Lalu nanti akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Mereka bukan orang asing, orang Eropa bukan. Mereka orang Jakarta juga. Tapi mereka dianggap asing. Kenapa? Karena mereka dengan penampilannya, dengan penampilan menunjukkan identitas keislamannya. Mereka bangga, mereka bersyukur dengan Islam yang mereka miliki. Lalu mereka mengamalkan Islam secara benar. Pokoknya apa kata Nabi, semua mereka coba lakukan. Apa yang Rasulullah tidak pernah lakukan, mereka pun tidak mau lakukan. Apa yang Rasulullah haramkan, mereka pun tinggalkan. Tapi ternyata ada kaum muslimin yang mencibirkan, melecehkan, dan merendahkan orang-orang seperti itu. Maka kita lihat di sini, di halaman 83. Ini terjadi ya, terjadi. Dan ini bukan cerita sinetron. Tapi ini ada di sinetron. Bukan di sinetron, tapi ada di sinetron. Dan ini bukan lagi perkataan si fulan cerita kemarin seperti gosong ya, karena makan harta riba. Tapi ini kejadian di zaman Nabi. Ya, ini lihat di halaman 83. Pernah ada hadis dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pernah ada seseorang laki-laki Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Dan dia membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Masya Allah, masuk Islam. Dia bisa hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran. Dia memahaminya. Ia biasa menulis untuk Nabi. Nabi pun memberikan amanah kepada dia untuk menulis wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Ada beberapa sahabat, jumlahnya bahkan puluhan sahabat yang diamanahkan untuk menulis wahyu. Mereka hafal, mereka tulis. Mereka hafal, mereka tulis. Kemudian orang ini nih, yang mantan Nasrani ini yang masuk Islam, kembali menjadi Nasrani lagi, murtad dia.
Dia ini murtad. Dan dia berkata, Muhammad tidak mengetahui kecuali apa yang telah aku tulis untuknya. Lihat, dia menghina Rasulullah. Dia kembali murtad jadi Nasrani dengan mengatakan, Muhammad tidak mengetahui kecuali apa yang telah aku tulis untuknya. Lalu Allah pun mematikannya dan mereka pun menguburkannya. Apa yang terjadi setelah itu? Di pagi harinya, ia dikeluarkan oleh bumi dari kuburnya. Di apa namanya tuh? Apa? Bertahkan. Kata orang dilempar oleh bumi ya. Sudah dikubur, ditolak oleh bumi, keluar lagi. Ya, ini ada di sinetronnya, ada nih TV-TV ini. Tapi ini hadis nih, hadis. Ya, kalau kita cerita begini, kayaknya khayal gitu ya. Karena apa? Terlalu banyak sinetronnya. Coba kembali kepada cerita ini, cerita yang hak ya. Dikuburkan orang ini, yang murtad ini, dan bahkan dia bukan sekedar murtad, tapi dia menghina Rasulullah. Muhammad itu tidak mengetahui kecuali apa yang telah aku tulis untuknya. Maka Allah pun mematikannya dan mereka menguburkannya. Lalu di pagi hari ia dikeluarkan oleh bumi dari kuburnya, ditolak oleh bumi. Maka mereka berkata, oh ini pasti perbuatannya Muhammad ini dan para sahabatnya. Ketika ia lari dari mereka, maka mereka pun menggali kubur sahabat kita dan mencampakkannya di atas tanah. Bayangkan, dari dalam kubur itu dicampakkan keluar. Ketahuan pagi hari kok mayatnya di atas bukan di bawah. Maka mereka mengira ini pasti perbuatan Rasul dan para sahabatnya. Maka mereka pun menggali kubur lagi yang lebih dalam. Nah, lihat perbuatan yang kedua kali. Mereka menggali kubur lebih dalam. Namun di pagi harinya, ia kembali dikeluarkan kembali oleh bumi dari kuburnya. Ditampakkan lagi keluar. Maka mereka berkata, ini pasti perbuatannya Muhammad dan para sahabatnya. Maka mereka membongkar kubur sahabat kita ketika ia lari dari mereka. Maka mereka pun mencampakkannya atas tanah. Sudah 2 kali ini. Kemudian mereka pun kembali menggali dan memperdalam lebih dalam lagi tanah kuburan itu sebatas yang dapat mereka lakukan. Ya 2 kali ini sahabat kita ini, karena mereka sama-sama kafir ya, sama-sama Nasrani. Mereka mengatakan sahabat kita sudah 2 kali digali oleh mereka lalu ditampakkan di atas bumi, padahal tidak. Ya, maka sudah 2 kali lalu mereka coba dalam lagi ya, liang lahat itu dan mereka kuburkan ke dalam. Namun di pagi harinya ia pun kembali dikeluarkan oleh bumi dan akhirnya mereka mengetahui bahwa oh ini bukan perbuatan manusia. Lalu mereka pun mencampakkannya begitu saja. 3 kali ini. Pernah nggak antum dengar adanya mayit yang ditolak oleh bumi? Jenazah yang ditolak oleh bumi, istilah kita, mereka tiba-tiba besoknya atau kapannya tiba-tiba ada di atas lagi. Bukan karena banjir, bukan karena bencana alam, tapi ini karena perbuatan orang ini, dia murtad, ya. Dan ketika dia murtad, dia melecehkan, menghina, memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tunjukkan ini. Bagaimana ditolak oleh bumi. Allah tunjukkan bagaimana hinanya dia. Dan bukan perbuatan manusia. Rasulullah dan para sahabat tidak menggali si mayit tersebut. Tetapi 3 kali terjadi. Di pagi harinya ditampakkan lagi di atas tanah. Pagi harinya ditampakkan lagi di atas tanah. Nah ini tentunya adalah pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Ya, bukan sekedar murtad, tapi ada dosa lain yang lebih besar. Yaitu dia tambahkan lagi dosa besar itu, yaitu dia menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cerita ini memang kita dapatkan di mana? Film-film sinetron. Mayit yang ditolak oleh bumi ada kan? Iya, lalu kita pun nggak percaya. Kenapa? Lebih percaya kepada sinetron dibandingkan hadis berita yang diceritakan oleh Anas bin Malik, sahabat Rasul. Dan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya sudah tertanam sinetron nggak bisa menerima hadis. Ya, bukan ahli hadis tapi ahli sinetron. Ini musibah besar ini. Nauzubillah. Padahal sinetron itu nyontoh ini. Ya, nauzubillah ya. Jadi kita jangan tolak berita-berita gaib. Selama memang itu beritanya sahih, ya, maka kita terima. Apalagi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya sebab-sebab seseorang itu bisa terhindar dari siksa kubur, yaitu orang yang selalu memperbaharui tobat menjelang tidur. Sebelum tidur ya, kita bertobat terlebih dahulu. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, di antara amal perbuatan yang bermanfaat
yang bisa menjauhkan seseorang dari siksa kubur adalah orang itu duduk sesaat sebelum tidur dengan menghitung berapa banyak keuntungan dan kerugian yang dia dapatkan selama satu hari itu. Artinya dia berusaha bermuhasabah, mengevaluasi apa yang telah dia lakukan. Kemudian dia bertobat sebelum tidur. Andai kata dia mati ketika tidurnya, dia matinya dalam kondisi sudah bertaubat. Berarti dia akan mendapatkan husnul khatimah. Andai kata bertaubatnya itu betul-betul taubat nasuha, maka Allah akan ampuni semua dosanya. Ya, Masya Allah ini. Maka kita coba ya, bertaubat itu kapan saja, di mana saja. Bahkan taubat ini merupakan ibadah yang terbanyak selama kita hidup di dunia. Kita sholat cuma 5 kali sehari, itu yang fardu-fardu ya. Ramadan cuma sekali setahun, haji cuma sekali yang wajib seumur hidup, zakat cuma sekali setahun. Tapi taubat, istighfar setiap desahan nafas, setiap tarikan nafas. Ibadah yang paling banyak selama di muka bumi ini adalah kita bertaubat. Ya, dengan bertaubat kenapa? Karena dosa kita pun tidak pernah berhenti, dosa kita pun sangat banyak. Ya, kita berusaha, terutama di sini dikatakan kita bertaubat sebelum tidur. Kemudian yang berikutnya adalah sebab seseorang terhindar dari siksa kubur karena dia istiqomah. Istiqomah dalam melakukan ketaatan. Ya, ini perlu di istiqomah, bukan hanya Rabu malam Kamis saja taatnya, tapi Kamis malam Jumat sudah beda lagi. Ya, hendaknya kita berusaha untuk istiqomah dan minta kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk istiqomah. Kita lihat di halaman 87, Allah menyebutkan firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Wah, dia tetap berpegang teguh ya, dengan istiqomah, mantap, komitmen, konsisten bahwa Rabb kami adalah Allah, akidahnya mantap. Kemudian dia beristiqomah di atas akidah yang benar, yang dia wujudkan akidah tersebut benar, tentunya dia beribadah dengan benar dan pasti mengikuti manhaj cara beragama yang benar. Maka nanti di akhir hidupnya, ketika sakaratul maut, detik-detik terakhir kehidupan di dunia, malaikat turun. Dan malaikat tersebut akan memberikan kabar gembira kepada orang yang akan mati tadi. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Ucapan ini hanya didengar oleh orang yang akan mati itu saja. Meskipun di sekelilingnya banyak sekali orang-orang yang mengitarinya, tapi hanya orang yang akan mati tadi yang mendengarkannya. Yaitu malaikat datang, kemudian memberikan informasi kabar gembira. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan bagimu. Mau nggak seperti itu? Mau ya? Mau sekarang? Mau sekarang? Ntar dulu Ustadz, belum habis bukunya nih. Ya, Masya Allah, kabar gembira. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah telah janjikan bagimu. Nah, Zaid bin Aslam berkata, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Zaid bin Aslam berkata, para malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka ketika meninggal dunia, ketika di dalam kubur, dan ketika dibangkitkan. Orang yang mendapatkan kabar gembira ini tentunya orang yang mendapatkan husnul khatimah. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan bagimu. Ini enggak sembarang orang yang mendapatkan kabar gembira seperti ini. Tentunya dia akan meninggalnya husnul khatimah. Beda sama orang yang su'ul khatimah. Di surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat keberapa itu ya? Ayat ke-22 kalau tidak salah ya. 21 atau 22, coba dilihat nanti. Al-Furqan 21 atau 22, Allah menyebutkan, yauma tarawunal malaikah la busyra yauma idzin lil mujrimin. Ya. Yauma tarawunal malaika, pada hari ketika mereka melihat malaikat. Siapa? Orang yang akan mati nanti. Orang yang akan mati nanti itu bisa melihat malaikat. Kita baca tafsirnya seperti itu ya. Pada hari ketika mereka melihat malaikat, semua orang yang akan mati, mereka melihat malaikat. Ada malaikat yang memberikan kabar gembira dan ada juga malaikat yang memberikan kabar duka cita. Pada hari ketika mereka melihat malaikat, maka malaikat mengatakan kepadanya, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagi para pelaku dosa.
pada hari ini tidak akan diberikan kabar gembira. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Ini adalah akibat dari apa? Karena orang itu istiqomah, maka dia mendapatkan kabar gembira di akhir-akhir hidupnya. Tapi orang yang tidak istiqomah, artinya tidak ada usaha untuk bisa istiqomah. Istiqomah itu sulit memang, ya. Para nabi dan rasul, para sahabat pun merasa inilah beban yang sangat berat untuk istiqomah. Padahal mereka itu sudah istiqomah, tapi tetap mereka merasakan berat, apalagi kita. Tapi tidak ada tertutup kemungkinan untuk seseorang bisa istiqomah. Kenapa? Karena yang menjadikan mereka istiqomah karena pertolongan dari Allah. Kalau mengharapkan kekuatan kita sendiri, ilmu kita sendiri, nggak akan bisa kita istiqomah. Allah yang menjadikan seseorang bisa istiqomah sampai akhir hidupnya, sehingga dia mendapatkan tadi berita gembira dari malaikat. Kemudian selanjutnya, poin berikutnya, sebab seseorang terhindar dari siksa kubur. Nah, poin berikutnya ini yang barangkali ada di antara kita belum tahu nih. Terhindar dari siksa kubur kenapa? Karena dia tidak isbal. Karena dia tidak isbal. Tahu isbal? Isbal itu adalah kain, celana, atau baju, atau jubah, ya, sarung atau apa saja yang menjulur di bawah mata kaki bagi laki-laki. Ini bukan wanita ya, bagi laki-laki. Kain celana, kain sarung, kain jubah atau apa saja yang menjulur melebihi mata kaki namanya isbal. Dan orang yang tidak isbal, laki-laki yang tidak isbal, maka mereka terhindar dari siksa kubur. Tapi disebutkan di sini adanya laki-laki yang isbal. Kita baca ya. Rasulullah SAW bersabda di halaman 90, "Bainama rajulun mimman kana qibalakum yajurru izarahu minal khuyala." Ada seorang laki-laki, kata Nabi, menjulurkan kainnya, menjulurkan celananya, pakaiannya. Laki-laki ini di bawah mata kaki karena sombong. Dia menjulurkan kainnya, celananya, pakaiannya, jubahnya di bawah mata kaki. Maka Allah pun membenamkannya ke dalam bumi. Allah benamkan dia ke dalam bumi. Maka dia pun meronta-ronta karena tersiksa di dalam bumi, di dalam kubur itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dia meronta-ronta wa huwa yatajaljal. Dia meronta-ronta kesakitan di dalam bumi itu, Allah benamkan dia. Dia meronta-ronta terus sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia laki-laki yang menjulurkan kainnya, celananya, pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Ini hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Maka bagi laki-laki tidak boleh isbal, celananya, pakaiannya tidak boleh di bawah mata kaki ya. Ya, bukan kakinya dipotong, bukan. Celananya yang dipotong, jangan sampai melebihi, maaf ya, jangan melebihi mata kaki. Barangkali di antara kita ada yang belum tahu. Ini hadisnya sangat menakutkan ini. Bisa jadi banyak kaum muslimin yang belum tahu. Tapi ini karena sombong ya. Karena memang sombong. Lalu bagaimana kalau tidak sombong? Sengaja dia menjulurkan celananya di bawah mata kaki karena sombong. Ingin menunjukkan bahwa dia orang yang kaya, mungkin orang yang hebat, orang yang punya pengaruh dan lain-lain. Karena sombong semata-mata. Dia julurkan kainnya di bawah atau celananya di bawah mata kaki. Maka Rasul mengatakan Allah benamkan dia ke dalam bumi, maka dia meronta-ronta karena tersiksa di dalam bumi tersebut, arti dalam kubur sampai hari kiamat. Bagaimana kalau tidak sombong? Nah, kita baca di bawahnya. Nabi mengatakan, warfa' izarok ila nisfis saq, dan naikkan kain sarungmu sampai pertengahan betis. Kalau engkau enggan, maka sampai mata kaki saja. Jauhilah isbal, wa iyyaka wa isbal. Jauhi perbuatan isbal, menjulurkan kain celana, pakaian di bawah mata kaki. Kenapa? Karena kata Nabi, isbal itu adalah kesombongan. Rasul mengatakan isbal itu kesombongan, meskipun di hatinya tidak ada niat untuk sombong. Sudah sombong. Bagaimana kalau ada niat sombong? Lebih parah lagi kan?
Bahkan Nabi mengatakan salasatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Ada tiga jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ini hadis umum halaman 91. 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Allah gak akan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Allah gak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. 4 ancaman hukuman yang sangat menakutkan. Apa tadi? Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, kemudian tidak akan disucikan oleh Allah dosa-dosanya, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. 4 hukumannya. Apa sih dosanya? Ternyata kata Nabi yang pertama adalah al-musbil. Al-musbil, yaitu laki-laki yang isbal, yang celananya, kainnya, pakaiannya, jubahnya, sarungnya berada di bawah mata kaki. Dan di sini Rasul tidak menyebutkan karena sombong. Rasul hanya menyebutkan bahwa ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan 4 ancaman tadi. Tidak ada kata-kata sombong di sini. Apalagi kalau dikaitkan dengan sombong tadi yang Rasul mengatakan dia isbal dan memang sombong. Maka Allah benamkan dia ke dalam bumi, kemudian dia meronta-ronta kesakitan dalam kuburnya sampai hari kiamat. Nauzubillah ya. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ternyata pakaian beliau tidak isbal, tidak lebih dari mata kaki. Rasulullah tidak ada sifat sombong, tidak ada kesombongan, tapi pakaian beliau tidak melebihi dari mata kaki. Dan para sahabat pun seperti itu. Dan beliau ketika melihat ada Abdullah bin Umar, sahabat bernama Abdullah bin Umar, ya kita tahu Abdullah bin Umar ini luar biasa. Ibadahnya, rasa ketaatannya, mengikuti sunnah segala macam. Tapi ketika itu Rasul melihat bahwa ternyata kain sarungnya berada di bawah mata kaki. Maka Rasul mengatakan irfa' izarok, angkat kain sarungmu, angkat, jangan sampai melebihi mata kaki. Rasul nggak nanya, kamu lagi berbuat sombong apa enggak nih? Rasul nggak nanya. Pokoknya ketemu sahabat lagi isbal, angkat. Ketemu Abdullah bin Umar disuruh angkat, ya kain sarungnya jangan sampai di bawah mata kaki. Ketemu lagi sahabat yang lain begitu. Ya contoh-contohnya banyak di sini. Ketemu beberapa sahabat, semuanya gak ditanya, kamu lagi sombong apa enggak di hatinya? Gak ditanya begitu. Karena Rasul pun tidak isbal dan sahabat pun diperintah untuk tidak isbal. Karena isbal itu sudah kesombongan meskipun tidak ada niat di hatinya untuk sombong. Mohon maaf ya. Barangkali di antara kita masih ada yang seperti itu ya. Ya coba nih baca hadisnya begitu banyak, sangat menakutkan. Tapi ada juga dari kaum muslimin yang merasa bahwa itu tidak apa-apa. Ya, ada sebagian kaum muslimin mengatakan tidak apa-apa isbal. Karena pernah Abu Bakar juga isbal. Kita baca di halaman 91. Ini dalil mereka mengatakan enggak masalah di bawah mata kaki. Ya kan kita enggak sombong. Contohnya kan ada Abu Bakar kata mereka. Lihat, kata Nabi, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan memperhatikannya nanti pada hari kiamat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku melorot. Pakai kain sarung tapi suka melorot gitu loh. Melorot karena melebihi mata kaki kan. Suka melorot tanpa sengaja sebetulnya tapi suka melorot. Kecuali jika aku selalu menjaganya agar tidak melorot. Maka beliau mengatakan sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Ya, memang tidak sengaja. Karena beliau seorang yang kurus badannya. Pakai kain kadang-kadang suka kelebihan, melorot sampai di bawah. Karena memang tidak ada niat untuk sombong dan tidak sengaja, maka tidak berdosa. Tapi secara umum kita lihat, berarti memang Rasulullah dan para sahabat berada di atas mata kaki. Ini buktinya. Berarti Abu Bakar itu pada hakikatnya juga pakaiannya di atas mata kaki. Cuman kadang-kadang suka melorot sampai ke bawah. Gitu. Tapi ketika melorot itu pun tidak masalah karena tidak sengaja. Ya kan? Demikian. Hati-hati, ternyata isbal karena sombong bisa mengakibatkan adanya siksa kubur. Ini banyak sekali orang nggak tahu nih hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Isbal karena sombong menyebabkan adanya siksa kubur. Banyak kaum muslimin mungkin belum tahu. Karena sombong ya. Lalu kalau gimana kalau nggak sombong? Nggak sombong juga nggak boleh. Ya karena Rasul mengatakan isbal itu sendiri sudah merupakan kesombongan. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, kesimpulannya kata beliau, isbal itu adalah menjulurkan pakaian
Sedangkan menjulurkan pakaian ini merupakan kesombongan kata beliau, walaupun si pemakai tidak bermaksud sombong. Ini perkataan buat saya ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar di mazhab Syafi'iyah. Ya. Dan beliau mengatakan menjulurkan pakaian itu merupakan kesombongan, walaupun si pemakai tidak bermaksud untuk sombong. Ya. Maka bisalah bagi laki-laki ya, mungkin kerja di kantor, waduh gimana Ustadz? Ya pasti mata kakinya aja. Setelah itu pakai kaos kaki kan bisa. Insya Allah bisa ya. Yang penting jangan kakinya dipotong. Insya Allah bisa. Dan antum jangan terlalu tinggi motongnya. Sampai pertengahan betis. Bahkan sampai dekat apa? Lutut gitu loh. Ke kantor orang bingung. Hah? Kok tinggi amat di banjir Pak? Bukan, saya tidak mau isbal. Sampai ke dekat lutut, Masya Allah. Pertengahan betis sampai atau dekat lutut. Ya tentunya orang bingung kan. Tapi kalau pas di mata kaki atau di atasnya sedikit, insya Allah tidak terlalu terlihat ya, insya Allah. Kemudian sebab berikutnya seseorang terhindar dari siksa kubur karena dia tidak berpaling dari mengingat Allah. Kemudian tidak gulul, mengambil harta hasil korupsi ya. Nah, ini korupsi ternyata ada nih. Hasil korupsi diambilnya. Ya, kemudian tidak berdusta dan menyebarkannya ya. Seseorang yang berdusta dan bahkan menyebarkan kedustaannya kemana-mana, maka disebutkan bahwa dia akan mendapatkan siksa sampai hari kiamat. Lihat di halaman 100 dan 101. Seseorang yang berdusta, kata Rasulullah, akan dirobek pinggiran mulutnya di sini ya. Pinggiran mulut ini akan dirobek dengan pengait besi. Ya. Dia adalah seorang pendusta. Dia berbicara dengan kedustaannya, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dilakukan kepadanya siksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Ya, na'udzubillah, tersebar luas. Di mana-mana orang akan membicarakannya. Di berbagai belahan dunia saat ini. Dengan Facebooknya, ya, dengan sosmednya, semua orang tahu. Menyebar kemana-mana. Kedustaan yang dia buat dengan sengaja. Na'udzubillah. Kemudian tidak melakukan perbuatan zina. Sebab terhindar dari siksa kubur karena tidak melakukan perbuatan zina ya. Jangan sampai, karena di sini ada ancamannya orang-orang yang akan disiksa di alam kuburnya akibat dia berzina, yang tentunya dia tidak bertobat sampai mati. Bahkan apalagi dia matinya pun dengan sebab sedang berzina. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita percepat saja ya. Tidak berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Tidak berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya. Ini sebab seseorang terhindar dari siksa kubur. Bukanya itu pas maghrib, jangan bukanya pas zuhur. Kalau bukanya pas zuhur atau pas asar, nah ternyata di sini ada ancaman. Dia akan mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Rasul mengatakan bahwa orang itu akan disiksa di mana dijumpai satu kaum yang tergantung dengan tumit-tumit mereka, digantung. Dan tulang rahang mereka retak dan mengalirkan darah, dibalik begitu. Mereka diikat dengan urat-urat yang ada di kakinya. Karena mereka berbuka puasa sebelum waktunya. Kemudian terhindar dari siksa kubur dengan sebab karena seorang ibu yang punya ASI, air susu ibu, dia menyusukan kepada anaknya. Dia punya ASI, maka dia susukan kepada anaknya, maka dia terhindar. Tapi akibat kalau dia tidak menyusukan anaknya, ini bagi ibu-ibu nih, para akhwat, kalau mereka punya ASI, ya, mereka melahirkan, ada bayi, ternyata bayi ini nggak mau disusukan oleh dia, pakai susu kaleng aja deh. Kenapa? Kalau saya susukan nanti bentuk payudara saya akan bisa berbeda, ya, lebih memperdulikan bentuk payudara dibandingkan ASI yang dibutuhkan oleh anaknya. Maka disebutkan di sini halaman 110. Bahwa Rasul mendengarkan adanya suara jeritan lolongan orang yang sedang disiksa. Kemudian disebutkan bahwa orang tersebut adalah wanita-wanita yang payudaranya sedang digigit oleh ular-ular yang sangat besar. Ya, kenapa? Karena mereka adalah ibu, ya, para ibu yang menolak untuk menyusui anak-anak mereka. Para ibu yang tidak mau menyusukan, padahal ASI ada. Beda sama orang gak punya ASI, kayak kita kan gak punya ASI nih.
Kalau kita kan nggak punya, tapi kalau para wanita kan umumnya punya lah ya. Kalau nggak punya apa boleh buat, tapi kalau punya nggak mau menyusukan, itu haknya si anak. Berhak dia mendapatkan, karena ASI itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk bayi. Tapi sang ibu nggak mau, dan ini ada orang-orang seperti itu. Dan kalau saat itu terjadi, barangkali dulu pernah melakukan ya, bertobatlah dengan tobat nasuha. Karena di sini Rasul menyebutkan mereka akan disiksa di alam kuburnya. Kemudian khatib yang tidak mengamalkan ilmunya juga akan mendapatkan siksa kuburnya, na'udzubillah. Kemudian sebab terhindar dari siksa kubur adalah tidak durhaka kepada kedua orang tua. Tidak durhaka kepada kedua orang tua, maka dia terhindar dari siksa kubur. Lihat bagaimana ceritanya di halaman 114. Ini kisah nyata, hadis lagi ya. Tadi cerita Rasul bagaimana orang yang cerita sahabat ya, Anas bin Malik ketika orang itu memperolok-olok Rasulullah. Nah sekarang cerita tentang orang yang disiksa di alam kuburnya karena durhaka sama orang tua. Kita bacakan sebentar ya. Dari Awam bin Hausab, ia menuturkan, suatu ketika saya pernah mampir di suatu kampung. Dan di samping kampung itu ada pekuburan. Setelah asar, ada satu kuburan yang di situ terbelah tanahnya. Maka keluarlah seorang laki-laki yang kepalanya adalah kepala keledai dan jasadnya adalah jasad manusia. Jasadnya manusia, tapi kepalanya kepala keledai. Sekali lagi ya, ini adalah cerita yang bukan dari sinetron. Ini adalah cerita yang sahih. Kemudian jasadnya manusia tapi kepalanya keledai. Lalu dia meringkik 3 kali. Kemudian kuburan itu tertutup lagi. Jadi dia keluar meringkik seperti suara kuda gitu 3 kali. Gak perlu saya contohkan ya. Nanti saya lagi, na'udzubillah. Cara meringkik gimana Ustadz? Nanyanya begitu, meringkik gimana? Jangan nanya ke anak bukan kuda. Ya, lalu dia pun tertimbun lagi, tutup lagi. Dan mendadak ada seorang wanita tua sedang menenun bulu atau bulu domba. Lalu seorang wanita itu berkata, apakah kamu melihat wanita tua itu? Saya berkata, ada apa dengannya? Ia berkata, dia adalah ibunya orang ini. Saya berkata, bagaimana ceritanya? Ia menjawab, nah dengarkan, orang ini dahulu suka minum khamar. Dan apabila dia akan pergi, maka ibunya berkata, wahai anakku, bertakwalah kamu kepada Allah. Sampai kapan kamu akan tetap minum khamar ini? Ibunya bagus kan menasihati, minum khamar terus, minum keras. Ya, jangan minum itu, berhenti minum khamar. Anak itu berkata kepada ibunya, apa kata dia? Sesungguhnya engkau hanyalah meringkik seperti meringkiknya keledai. Ngoceh aja gitu kan kata bahasa kita gitu. Ngoceh aja di ibu ini seperti suara keledai ya meringkik. Maka wanita itu menuturkan bahwa lalu anak itu mati. Anak itu mati sesudah asar. Lalu mengatakan bahwa maka kuburannya terbelah tanahnya sesudah asar setiap hari. Setiap hari tanahnya terbelah. Setiap hari tanahnya terbelah. Setiap asar. Lalu ia meringkik 3 kali. Keluar dari kuburannya meringkik 3 kali, kemudian kuburan pun menimbunnya. Setiap hari. Dan ini cerita ini tercantum dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib. Dan cerita ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini kisah nyata orang yang durhaka sama orang tuanya. Tidak semua sebetulnya dosa itu ditunjukkan hukumannya kepada kita yang masih hidup. Tapi kadang-kadang ada beberapa dosa yang Allah tunjukkan. Sebagai pelajaran buat kita. Ya, dan selama berita ini berita yang sahih dan banyak diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Rajab dan lain-lain di kitab-kitab mereka, maka kita menerimanya dan kita pun menyebabkan kita semakin berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa sebagaimana mereka. Dan yang terakhir, sebab terhindar dari siksa kubur adalah meninggal dunia dengan husnul khatimah. Sebagaimana kita sampaikan tadi ya, orang yang husnul khatimah dilihat di halaman 116. Orang yang husnul khatimah tandanya apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian wafat di keringatnya ada dahi ya. Ya, ada keringat di dahinya. Ada keringat di dahinya. Ini pertanda orang itu husnul khatimah. Bukan karena kepanasan, nggak ada AC-nya, jadi keringetan, bukan. Karena ini Rasul mengatakan bagi orang mukmin yang meninggal dunia ada keringat di dahinya, maka dia pertanda dia husnul khatimah.
Kemudian ketika sedang beramal soleh, mungkin lagi sholat meninggal, lagi puasa meninggal, lagi bersedekah meninggal, lagi taklim meninggal, lagi panjang tuh, lagi taklim meninggal gitu kan. Mau nggak sekarang? Kita doain nih. Antum husnul khotimah. Amin. Masya Allah, mau nggak? Oh. Sama-sama nih kita doain nih. Kakak jangan sekarang Ustaz, ada belum nikah nih masalahnya. Iya, Masya Allah. Kan nanti nikah di sana sama bidadari. Mau bidadari atau sama akhwat dunia? Kalau bisa sih dua-duanya Ustaz. Ya, baik. Silakan dibaca sendiri. Ini insya Allah dalam waktu yang sangat cepat ya, sangat singkat. Karena memang waktu kita tidak bisa membahas secara detail setiap sebab-sebab yang ada. Intinya semua ada 50 sebab seseorang terhindar dari siksa kubur. Dan sebab-sebab ini tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Masih ada sebab-sebab yang lain, tetapi tidak kita temukan dalilnya. Ya, tapi kita meyakini pasti ada amal-amal soleh yang lain yang bisa menjadi sebab. Tapi yang kita cantumkan yang jelas-jelas ada dalilnya saja, baik yang amal soleh maupun dosa yang harus kita tinggalkan. Amal soleh yang kita kerjakan atau dosa yang mesti kita tinggalkan secara maksimal. Yang mengakibatkan nantinya insya Allah kita bisa mendapatkan husnul khotimah, bahkan setelah itu mendapatkan nikmat kubur. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Materi yang sangat bermanfaat ya insya Allah ya. Semoga Allah berikan taufik untuk kita dapat mengamalkan semua yang telah Ustadz paparkan di 3 pertemuan terakhir ini ya, Bro Alvin ya. Ya, betul sekali. Dan semoga kita terhindar juga dari siksa kubur insya Allah semuanya. Insya Allah. Baik, Dimas, kita masih memiliki sedikit waktu mungkin ya untuk mungkin soal satu orang ya untuk betul. soal jawab ya. Betul sekali. Dan nanti untuk yang ingin mendalami lagi materi-materi yang kita bahas, insya Allah Darab Bandians akan punya program namanya Pojok Ilmu, di mana kita akan menggiatkan minat membaca ya, Bro Alvin ya, di tempat-tempat yang asik ya insya Allah ya. Stay tune terus nanti informasi dari kita. Mungkin kita buka dari Brothers dulu ya, dan kami mengingatkan juga untuk Brothers yang ingin keluar untuk tidak melewati kamera. Yang mana Bro Alvin? Silakan Dimas. Bagaimana nih? Pemenang ada di antum nih, Masya Allah. Lihat ya. Di sini boleh di kiri nih. Baik. Dan di sister dipersiapkan ya 1 orang penanya, silakan. Silakan, yang peci putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Namanya siapa Mas? Saya Raihan dari Depok. Di Depok silakan. Depok. Ya. Sama gitu. Mau tanya Ustadz. Tadi ada poin yang Ustadz bilang untuk menuju husnul khotimah itu adalah sedekah jariyah ya Ustadz. Di mana sedekah jariyah itu bisa diterima apabila yang pertama dari hasil rezeki yang halal. Kebetulan saya adalah bekerja di bank konvensional. Jadi saya mau bertanya apakah selama ini sedekah yang saya keluarkan itu diterima, karena kan hukum bekerja di tempat riba kan tidak diperbolehkan Ustadz. Lalu yang kedua saya ingin mempertanyakan itu poin doa anak yang soleh yang dipanjatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Kan tadi Ustadz bilang ada doa Rabbik firli wali walidayya itu secara umum. Ada juga beberapa pendapat Ustadz yang saya lihat di YouTube atau di media sosial, kalau membacakan Al-Quran dan diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, ada yang mengatakan itu tidak sampai gitu. Tapi selama ini sih saya melakukan kalau misalkan membaca Al-Quran diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Apakah itu sampai Ustadz atau cukup hanya dengan doa-doa yang umum-umum saja? Sudah, terima kasih. Sebentar, boleh saya tanya? Antum meyakini bahwa tadi bekerja di bank tidak boleh? Bank konvensional? Ya Ustadz. Tapi kenapa antum masih di situ? Minta doanya Ustadz biar dikuatkan hatinya agar keluar. Amin. Amin. Kapan resignnya? Insya Allah besok? Insya Allah amin. Sama-sama saya antar ke bank? Iya, Taib.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, yang pertama tentang masalah sedekah. Kita tahu bahwa tadi sedekah itu akan diterima oleh Allah jika memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, sedekah itu dengan niat yang ikhlas. Karena sedekah itu ibadah. Ibadah apapun kita dengan niat yang ikhlas. Ya, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tidak ikhlas karena Allah, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Pertama ikhlas ya. Yang kedua halal. Dari sedekah yang kita keluarkan dari harta yang halal. Ya, Allah tidak akan menerima, dan hadis seperti ini banyak sekali. Innallaha la yaqbalu minal amal. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima satu amal kecuali amal itu yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, ya, sesuai Quran dan hadis. Nah, kita tahu harta yang haram adalah harta yang tidak berkah. Harta yang haram yang dikeluarkan barangkali dengan niat untuk bersedekah, maaf ya, harta tersebut tidak akan mendatangkan pahala. Harta yang didapatkan dari nafkah yang haram, mungkin hasil menipu, berbuat curang, berbohong, ya, harta ini harta dari harta riba atau harta anak yatim yang dirampas, diambil, harta dari hasil korupsi atau dari apa saja. Intinya harta itu harta yang haram, didapatkan dengan cara-cara yang haram. Maka harta tersebut ketika kita sedekahkan kepada orang lain, maka tidak akan mendatangkan pahala. Karena Allah hanya menerima yang thayyib, yang bersih, yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, jadi niat ikhlas iya, tapi juga yang baik, yang halal untuk kita mendapatkan pahala dari sedekah kita. Intinya maaf, bukan harta riba saja, bunga bank atau harta riba saja yang kita anggap sebagai harta yang haram. Sebetulnya apa saja dari bentuknya, selama memang itu berasal dari harta yang haram, ketika kita sedekahkan pada orang lain, maka kita tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu. Ya, dari sedekah itu tidak ada pahala. Karena apa? Karena uang itu uang yang haram. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan pahala dari sedekah yang kita keluarkan, hendaknya kita berikan sedekah itu kepada, tadi saya katakan, kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya. Yang artinya kita tidak mendukung kemaksiatan, tidak mendukung kesyirikan, tidak mendukung sesuatu yang menyelisihi syariat. Jangan mendukung orang-orang yang sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita membantu secara umum, ya memang dia membutuhkan, dia orang miskin, dia orang fakir, dia anak yatim yang miskin dan lain-lain, maka insya Allah mereka orang yang berhak untuk menerimanya. Selama dengan ikhlas, kemudian harta itu halal dan diberikan kepada orang yang layak untuk menerima, maka sedekah itu pun baru menghasilkan pahala. Dan pahala itu akan kita dapatkan, apalagi kalau pahala itu yang terus mengalir sampai kita meninggal dunia, ya. Maka semoga kita doakan sama-sama ya, antum mendapatkan rezeki yang halal. Amin ya Allah. Semoga Allah berikan antum kemudahan-kemudahan sehingga bisa cepat segera untuk berhijrah, dan mudah-mudahan besok semoga Allah kuatkan iman antum, Allah kuatkan kemauan dan kekuatan antum untuk segera berpindah ya dari sesuatu yang diharamkan menjadi sesuatu yang dihalalkan. Karena yang halal itu berkah, Allah tambahkan kebaikan-kebaikan. Yang halal itu akan menjadikan kita semakin termotivasi untuk taat kepada Allah. Mohon maaf, hidup kita sebentar. Jangan kita jual akhirat kita untuk membeli dunia. Apalah artinya gaji bulanan 5 juta, 10 juta, 15 juta. Saya punya murid gajinya 60 juta. Ada lagi murid yang lain gajinya 200 juta. Dia keluar dari bank. Dia keluar dari asuransi. Dia cerita kepada saya, ketemu Pak Ustadz, gaji saya 200 juta. Ada lagi manajer bank. Ya, dia gajinya 60 juta. Tapi dia keluar semua. Kenapa? Takut. Karena kehidupan ini akan segera berakhir. Dan sampai saat ini mereka mengaji sunnah. Alhamdulillah. Sering hadir di pengajian-pengajian. Padahal kekayaannya 200 juta per bulan.
Coba kalau kita yang mendapatkan, nanti dulu lah. Pikir-pikir panjang, pikir-pikir panjang. Tapi memang Allah berikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dia tinggalkan itu semua. Karena dia merasa takut kepada Allah, dia mulai lagi dari nol. Dan alhamdulillah bisa berusaha dia. Dia berdagang dan terus bisnisnya terus semakin baik. Dan dia tinggal di Jakarta. Alhamdulillah. Jadi jangan rasa takut ya. Intinya apa? Baca surah An-Nisa ayat 100. An-Nisa surah keempat ayat 100. Apa kata Allah? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa berhijrah, dia tinggalkan tempat-tempat mencari nafkah yang haram. Dia mencari nafkah yang halal. Dia tinggalkan semua, dia berhijrah karena Allah. Dia berhijrah itu. Maka kata Allah, niscaya dia akan dapatkan tempat hijrah yang luas di muka bumi ini. Dan Allah pun akan memberikan kepadanya rezeki yang banyak. Janji Allah. Apakah Allah pernah mengingkari janjinya? Apakah Allah pernah dusta? Allah mengatakan barang siapa yang berhijrah karena Allah, dia takut kepada akhirat, dia tidak takut dengan dunia, dia takut hanya kepada Allah, tidak takut dengan manusia, dia berhijrah karena Allah, ya, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan di dunia yang lebih baik. Wa may yuhajir fi sabilillah, dia akan dapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Dia bisa cari maisha, dia bisa mencari mata pencarian yang lebih halal, yang berkah, yang bermanfaat. Dan dia akan dapatkan, kata Allah, rezeki yang banyak. Ayat ini sangat sering kita baca, An-Nisa ayat 100. Tapi tingkat keyakinan kita berbeda-beda satu dengan yang lain, sehingga menjadikan kadang-kadang kita merasa nantilah. Padahal kita bisa jadi tidak memiliki lagi umur ketika malaikatul maut mencabut sebentar lagi atau besok, dan ini penyesalan yang tidak bisa lagi kita untuk kembali beramal saleh. Nauzubillah min dzalik ya. Yang kedua tadi masalah doa, Ustaz, doa orang tua ya. dan bacaan Al-Quran apakah sampai ya, Ustaz? Doa itu bermanfaat. Ya, kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia agar dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, alhamdulillah. Kita doakan. Dan kemudian beramal soleh untuk orang tua kita. Kita bersedekah dengan niat untuk orang tua kita. Kita beramal soleh. Sebetulnya amal soleh apa saja tanpa kita sebutkan pun itu insya Allah mengalir ke orang tua kita. Termasuk baca Quran tadi. Tanpa kita sebutkan pun kita baca Quran. Berarti kan baca Quran amal soleh nih. Amal soleh kan baca Quran. Maka anak yang beribadah dengan ibadah apapun selama dia ikhlas dan dia mengikuti cara beribadah dengan benar tanpa dia sebutkan, ya Allah saya kirimkan ini, enggak usah. Dia beribadah saja dengan ibadah apapun, maka orang tua mendapatkan pahala dari ibadah sang anak. Kenapa? Karena anak itu ada di dunia dengan sebab orang tua. Orang tua lah yang menjadi penyebab anak itu ada di dunia. Orang tua juga apalagi yang mendidik dia, membimbing dia, mengenalkan dia Islam, ya, mengajarkan dia tentang bagaimana beragama dengan benar, Masya Allah. Maka tanpa kita niatkan pun, tidak usah kita sebutkan pun enggak masalah, selama ibadah tersebut memang ikhlas dan memang ibadah tersebut mengikuti sunnah, mengikuti syariat, ada tuntunannya, maka semua ibadah itu tentunya berpahala. Dan anak itu melakukan ibadah apapun, maka insya Allah orang tuanya dapat pahalanya. Karena sekali lagi, kenapa bisa begitu? Karena orang tua menjadi sebab anak itu beribadah. Orang tua bisa menjadi sebab anak itu lahir ke alam dunia. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tampaknya waktu kita kehabisan nih ya. Ya, Masya Allah ya. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi sesi sedikit di bawah. Di bawah ya, dalam Ustaz. insyaallah. Insyaallah. Ustaz, Kami ucapkan terima kasih untuk Al-Ustaz Najmi Umar Bakar, jazakallahu khairan. dan juga pada semua yang telah hadir, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan buku yang telah kita Baru 3 bahas. sesi nih. Masya Allah. Satu lagi ke yang keempat. Ya Ustaz, siap. Langsung menguburkan. Masya Allah. Daurah janaiz Ustaz ya, Masya Allah. Udah siap belum nih kira-kira? Baik, semoga Allah mudahkan kita buat mengamalkan, dan insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Kita akhiri acara kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.